Bayangkan Anda diberi sebuah kunci emas. Kunci ini memberikan Anda akses penuh ke dalam 3 juta file rahasia. 3 juta. Itu jumlah yang luar biasa masif. Iya, benar-benar masif. Dan ini dari salah satu kasus paling menghebohkan, paling gelap, dan paling penuh teka-teki di abad ini. Anda masuk ke sana dengan satu harapan besar, kan? Menemukan jawaban. Betul. Anda pasti berharap melihat cetak biru konspirasi atau dokumen super rahasia. Persis. Anda membayangkan akan melihat bukti yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di dunia. Tetapi setelah Anda membuka file demi file, alih-alih menemukan ruang bawah tanah bergaya film detektif, Anda justru dihadapkan pada hal lain. Hal yang sangat biasa ya? Sangat biasa. Ratusan foto tumpukan tanah pot. Lalu ada foto kotak tisu, telepon kabel, dan foto-foto ruangan yang secara sekilas tampak normal tapi entah kenapa bikin bulu kuduk Anda berdiri. Nah, disitulah intinya. Mengapa data sebanyak itu justru terasa seperti sedang mengelabui juga? Tepat sekali. Dan itulah misi penelusuran mendalam kita hari ini. Selamat datang kembali, dan hari ini kita akan membongkar sebuah ulasan independen yang sangat spesifik. Ada seseorang yang benar-benar duduk dan merekam prosesnya, menyisir file ke 1100 hingga 1200. Dari total 3 juta foto investigasi rumah Jeffrey Epstein itu kan? Betul. Dan fokus kita bukan cuma bikin daftar inventaris barang-barang aneh, kita akan mengekstrak wawasan penting tentang bagaimana kejahatan yang paling mengerikan seringkali bersembunyi di balik hal-hal yang banal. Dan yang lebih penting lagi, kita harus melihat bagaimana ilusi dari transparansi informasi itu bekerja. Maksud saya, kita hidup di era di mana kita berasumsi bahwa semakin banyak data yang dilepas ke publik, semakin dekat kita dengan kebenaran. Oh, itu asumsi yang sangat umum. Ya, padahal kalau kita membedah taktik di balik 3 juta foto ini, kita akan melihat mekanisme yang sangat berbeda. Oke, mari kita bedah ini mulai dari lingkungan fisiknya dulu ya. Ulasan video ini membawa kita secara visual masuk ke lantai 4 rumah tersebut. Lantai 4, oke? Ya, pendelidik memotret sebuah pintu bergaris biru metalik, di baliknya ada yang disebut sebagai kamar W. Nah, saat pintu itu terbuka, disinilah otak kita mulai merasa, ada yang salah. Apa yang terlihat di sana? Ruangan itu bernuansa merah muda. Ada tempat tidur biasa, lukisan seorang anak laki-laki di dinding, dan kemudian diletakkan begitu saja di sudut ruangan sebuah kursi untuk foyer. Kursi yang dirancang khusus untuk mengintip. Di kamar bernuansa merah muda. Iya, membayangkannya saja sudah membuat mual. Tapi, perhatikan ini. Tepat di sebelah elemen yang sangat meresahkan itu ada sebuah laci, di atasnya ada pajangan berbentuk tekok kecil, figurin gajah yang lucu, telepon kabel biasa, kotak tisu, dan ini yang paling aneh, sebotol air minum merek Voss. Voss, air minum premium yang botolnya dari kaca itu? Betul, jujur aja, melihat botol Voss dan selimut bulu angsa persis di sebelah instrumen voyeurisme, bikin otak saya sedikit korslet. Ya, reaksi korslet itu sebenarnya adalah respons neurologis yang sangat wajar. Coba kita lihat mekanismenya. Amigdala di otak Anda yang berfungsi sebagai sistem alarm untuk mendeteksi ancaman, itu sedang mengalami kebingungan. Kebingungan bagaimana maksudnya? Gini, jika Anda masuk ke sebuah ruangan yang dindingnya hitam, tanpa jendela, lampunya redup, dan ada kursi aneh di tengahnya, alarm di otak Anda pasti langsung menyala penuh kan? Oh jelas. Saya pasti langsung lari. Tepat. Anda tahu Anda berada dalam bahaya. Tetapi di kamar Y ini, si pemilik rumah menggunakan apa yang dalam psikologi disebut sebagai teknik grounding. Grounding? Melalui banalitas tadi? Persis. Menggunakan barang-barang sehari-hari untuk meredam alarm bahaya di otak kita. Botol air Voss, tisu, pajangan gajah yang lucu, itu semua adalah jangkar realitas sehari-hari. Jadi dia menyandingkan objek yang sangat biasa di sebelah sesuatu yang mengerikan. Ya. Dengan melakukan itu, pelaku memaksa lingkungan tersebut untuk menormalisasi penyimpangan. Ini manipulasi psikologis, dirancang untuk melumpuhkan kewaspadaan. Baik bagi korban yang ada di sana, maupun bagi kita yang melihat fotonya sekarang. Betul sekali. Otak kita dipaksa untuk berpikir, tunggu, ini cuma kamar tidur biasa kan? Orang ini masih minum air botolan, dia punya tisu, semuanya pasti baik-baik saja. Saya agak skeptis di sini. Oke, silakan.
Maksud saya, apakah ini benar-benar disengaja, dikalkulasi dengan sebegitu matangnya? Dia kan juga manusia yang butuh minum air. Jangan-jangan dia cuma kebetulan menaruh botolnya di situ. Apakah kita nggak overthinking? Saya paham kenapa Anda berpikir begitu. Sangat mudah untuk terjebak dalam jebakan overanalysis. Tapi, mari kita lihat ini dari sudut pandang desain ruang kontrol. Ruang kontrol? Ya, pelaku dengan sumber daya tak terbatas tidak menempatkan barang secara kebetulan di ruang operasi utamanya. Kalau kita melihat pola dari predator berantai, kontrol lingkungan adalah taktik nomor 1. Jadi botol air itu punya fungsi ganda. Betul. Fungsi utamanya mungkin memang untuk diminum, tetapi fungsi sekundernya sebagai selimut psikologis. Itu sangat disadari oleh mereka yang merancang ruangan tersebut. Masuk akal juga ya. Dan berbicara tentang overthinking, ada satu momen di file 1112 yang sangat menarik untuk dibedah. Narator video ini hampir kehilangan akal sehatnya. Oh, saya ingat bagian ini. Fotonya tampak gelap kan? Iya. Fotonya gelap gulita dengan rona gradasi merah gelap yang sangat aneh. Reaksi instannya di video itu adalah panik. Dia bilang, lihat ini disensor, ini dokumen yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah. Reaksi yang sangat natural ketika berhadapan dengan data sebesar ini. Jujur saja, kalau saya yang sedang menggali 3 juta file rahasia dan melihat gambar aneh itu, insting konspirasi saya pasti juga langsung menyala. Karena konteks menentukan persepsi kita. Anda sudah mengharapkan adanya konspirasi. Betul. Tapi Anda tahu apa kenyataannya setelah dia meneliti lebih lanjut? Dia membandingkan bayangan di foto itu dengan file sebelumnya? Dan itu sama sekali bukan sensor pemerintah. Lalu, apa itu sebenarnya? Itu cuma foto sebuah lemari gelap. Di dalamnya ada tas penyimpanan selimut bertuliskan European White Goose, alias selimut bulu angsa putih Eropa. Tunggu, jadi fotonya gelap karena... Karena penyelidik dari aparat hukum yang mengambil foto itu, amatiran sekali. Mereka cuma lupa menyalakan flash kamera. Wah, lupa menyalakan flash. Itu adalah studi kasus yang brilian tentang fenomena pareidolia psikologis. Kecenderungan kita untuk melihat pola besar di hal yang acak ya. Tepat. Ketika kita berhadapan dengan misteri sebesar ini, otak kita mendambakan penjelasan yang sepadan dengan skala kasusnya. Kita ingin melihat sensor pemerintah, Ya, kita ingin melihat konspirasi elit. Kenapa? Karena konspirasi memberikan ilusi bahwa dunia ini dikendalikan oleh sesuatu yang terstruktur. Meskipun jahat, setidaknya ada strukturnya. dibandingkan kenyataan bahwa polisi lokal cuma gaptek pakai kamera dan flash saat memotret barang bukti kunci, itu jauh lebih menakutkan. Itu menunjukkan inkompetensi absolut dalam sistem yang kita percayai. Fakta yang mengerikan kalau dipikir-pikir. Otak kita lebih memilih konspirasi kompleks daripada kenyataan sepele. Oke, tapi kalau di kamar W tadi barang banal meredam kewaspadaan, penjelasan itu hancur saat kita pindah ruangan. Oh iya, transisi ke area berikutnya sangat ekstrim. Benar. Narator membawa kita dari kamar W ke kamar X dan juga ke area ruang olahraga. Fungsi ruangan benar-benar digantikan oleh kurasi seni yang jujur saja gila. Di titik ini, kita berpindah dari sekedar penyembunyian ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Coba bayangkan visualnya untuk pendengar kita. Di kamar X ada sebuah ottoman, kursi tanpa sandaran itu, yang terlihat bernoda di depan tempat tidur. Lalu di atasnya ada komposisi bingkai foto yang bikin mata sakit. Komposisi seperti apa? Ada foto seseorang sedang menunggang kuda. Di belakang foto kuda itu ada foto lain dari seorang wanita telanjang di ranjang, dan di dalam foto wanita itu, ada foto lain lagi. Gambar di dalam gambar, seperti labirin visual. Ya, kayak film Inception. Dan gak berhenti di situ. Di ruangan lain ada lukisan 2 wanita muda berkelahi dalam posisi provokatif. Mereka diawasi oleh entitas yang disebut narator sebagai kucing iblis dan sosok mirip gadis berkerudung merah. Kombinasi yang sangat aneh dan tidak pada tempatnya. Lalu puncaknya nih, kita masuk ke ruang olahraga. Biasanya kan ada sansak tinju atau barbel yang memang ada di sana. Tapi di dekat peralatan itu terpasang sebuah bak mandi besar. Di dalam ruang olahraga? Iya. Dan dari dinding persis di atas bak mandi, itu mencuat sebuah patung instalasi seni berbentuk, ini aneh banget, kaki anak muda yang menggantung keluar dari dinding. Wow. Saya harus menantang Anda lagi di sini. Apakah ini semua benar-benar teror psikologis yang dikalkulasi? Atau jangan-jangan kita kembali memberi dia kredit terlalu besar? Maksud Anda,
Ini bukan sebuah master plan. Bagaimana jika dia hanyalah seorang miliarder arogan dengan uang tak berseri, tapi seleranya luar biasa norak? Dia mungkin cuma beli seni avant-garde tanpa mengerti maknanya. Itu poin yang sangat valid. Dan kita memang harus berhati-hati untuk tidak menganggap setiap keanehan sebagai rencana jenius. Kan bisa saja dia cuma pamer kekayaan. Memang bisa. Namun, jika kita mengkaji ini melalui kacamata kriminologi lingkungan, apakah dia mengerti nilai artistik dari kucing iblis atau kaki di dinding itu? Sebenarnya tidak relevan. Oh iya, kenapa tidak relevan? Yang relevan adalah dampaknya terhadap siapapun yang berada di sana. Ini bukan sekedar masalah selera interior yang buruk, ini adalah manifestasi fisik dari disonansi kognitif. Disonansi kognitif yang diciptakan melalui dekorasi ruangan? Ya, coba Anda tempatkan diri Anda sebagai staf rumah tangga, atau tamu, atau korban. Sebuah ruang olahraga memiliki fungsi logis yang jelas kan untuk berkeringat, berolahraga. Betul, fungsi yang sangat straightforward. Ketika Anda memasukkan elemen surrealis dan mengerikan, seperti kaki yang menggantung dari dinding ke dalam ruang fungsional, Anda secara aktif mematahkan logika ruang tersebut. Otak jadi bingung memproses kontradiksi itu ya? Otak dipaksa bekerja ekstra keras. Itu melelahkan secara mental. Dan ketika seseorang lelah secara mental, mereka menjadi jauh lebih mudah disetir. Tapi ada lapisan kedua yang lebih gelap di sini. Apa itu? Memajang instalasi seni yang meresahkan di ruang terbuka adalah bentuk pameran kekuasaan absolut. Pameran kekuasaan, melalui seni yang aneh. Karena itu cara sang pemilik mengirimkan pesan tanpa kata-kata. Pesannya adalah, saya bisa menempatkan hal-hal yang tidak pantas dan absurd ini di dinding saya, dan kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Ah, saya mengerti. Aturan moralitas masyarakat luar terhenti di depan pintu rumah ini. Itu adalah arogansi murni yang divisualisasikan. Kaki di dinding itu bukan cuma patung norak, itu monumen kekebalan hukum. Pengingat konstan bahwa realitas di dalam sana sepenuhnya miliknya. Wow. Jadi ini bukan soal keindahan seni sama sekali, ini murni deklarasi dominasi. Presis. Menarik sekali melihat evolusi taktiknya. Ruangan-ruangan ini didesain secara arsitektural untuk mengontrol orang di dalamnya. Tapi, seiring berjalannya ulasan video ini, kita menemukan sesuatu yang skalanya jauh lebih besar. Sesuatu yang berdampak pada kita semua. Benar. Jika lantai 4 mengontrol korban, maka data investigasi di lantai 5 dan 6 seolah dirancang untuk mengontrol kita, publik luas yang mencari kebenaran. Disinilah kita mulai menyentuh inti dari masalah yang lebih sistemik. Mari kita bahas lantai administrasi. Mari kita naik ke lantai 5. Narator membawa kita menyisir ruang administrasi. Di sana ada campuran barang acak, komputer Apple, printer raksasa, mainan anjing berbentuk kepala singa, dan buku berjudul Moroso on Stage. Detail yang sangat spesifik, tapi tidak terlalu penting. Tapi bukan itu yang bikin frustrasi. Yang bikin penonton ingin membanting layar adalah lemari kabinetnya. Narator menemukan map-map besar atau binders. Map dokumen, jantung dari setiap investigasi. Ya, dan map ini diberi label rapi. Labelnya seperti peta harta karun. Ada map berlabel Little St. James, Palm Beach, Zorro Ranch. Nama-nama properti kunci. Ada map pembelian seni. Dan ada map aneh berlabel Jeffrey Epstein Awards. Yang mana menunjukkan tingkat narsisisme luar biasa, memberi penghargaan untuk dirinya sendiri. Sangat absurd, tapi kemudian ada map berlabel foto masa kecil, dan ini yang paling misterius, Selena Photos. Foto-foto Selena. Siapa Selena? Itu dia pertanyaannya. Apa isi map ini? Kita semua menahan napas menunggu narator membuka fotonya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mereka tidak membukanya. Dari 3 juta file yang dirilis aparat hukum, tidak ada satupun foto dari isi map tersebut. Tidak satupun. No, penyelidik hanya memotret bagian luar lemari, mereka memotret label mapnya resolusi tinggi, tapi mereka tidak membuka satu kotak pun. Itu sangat bisa ditebak sebenarnya. Tapi tunggu, sebagai gantinya, saat kita naik ke lantai 6, apa yang mendominasi data investigasi ini? Ruang mesin, ruang ketel uap atau boiler room. Foto-foto infrastruktur gedung. Narator kita harus menggulir berjam-jam melewati puluhan, mungkin ratusan foto pipa ventilasi pemanas dan tumpukan tanah pot. Tanah pot? Luar biasa. Jadi ini pertanyaan besar saya.
Ini kayak kita masuk restoran, pelayan memberi buku menu setebal 3 juta halaman, tapi setelah berjam-jam membaca, kita cuma disuguhi foto piring kosong. Analogi yang sangat pas. Mengapa otoritas memotret 10 sudut pipa pemanas yang berbeda, tapi membiarkan map Little St. James tertutup rapat? Bukankah ini membuat klaim transparansi menjadi lucuan besar? Bukan cuma lelucon. Ini adalah taktik institusional yang sangat canggih. Canggih bagaimana? Ini kan buang-buang waktu. Untuk memahami mengapa foto pipa itu ada di sana, sementara isi map disembunyikan, kita harus melihat konsep dalam dunia hukum korporat. Namanya document dump, atau membanjiri lawan dengan dokumen. Membanjiri dengan dokumen yang nggak relevan. Betul. Bayangkan Anda institusi yang dipaksa publik untuk transparan. Kalau Anda menolak memberi data, Anda terlihat bersalah kan? Pasti, publik akan marah. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda memberikan semuanya. Anda merilis 3 juta file. Media arus utama akan menyiarkan ini sebagai kemenangan besar transparansi. Publik merasa menang dong. Nah, itulah intinya. Ketika Anda mengisi 3 juta file itu dengan 99% data tidak berguna, tanah pot, pipa, mesin, furnitur kosong, Anda sedang melakukan sensor modern. Sensor dengan cara memberi terlalu banyak. Namanya information overload, atau kelebihan beban kognitif. Kalau Anda menyensor dokumen dengan spidol hitam tebal, orang akan fokus pada bagian hitam itu. Mereka akan terus menggali apa yang ditutupi spidol hitam itu. Iya, tapi jika Anda melempar 3 juta foto acak ke arah detektif amatir, Anda menghabiskan sumber daya mereka. Mereka butuh berbulan-bulan cuma untuk memilah mana yang sampah. Wah, Anda melelahkan lawan Anda. Perhatian publik tersedot ke hal yang tidak relevan. Energi mereka terkuras menganalisis gambar pipa atau botol air minum, sementara rahasia sebenarnya amang tak tersentuh. Seperti siapa yang ada di dalam Silena Potos tadi. Jadi, maksud Anda memberitahu terlalu banyak hal secara sembarangan, itu adalah cara terbaik untuk tidak memberitahu apa-apa? Tepat sekali. Anda memberi mereka tumpukan jerami sebesar gunung, lalu Anda diam-diam mengambil jarumnya. Narator video ini adalah contoh sempurna korban taktik tersebut. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis pipa dan bayangan lemari ya? Betul, terjebak dalam pareidolia. Sistem ini dirancang bukan untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk menyibukkan siapa saja yang mencarinya. Itu benar-benar mengubah cara saya melihat berita. Kita diajarkan bahwa kebocoran dokumen jutaan halaman adalah trofi kebebasan informasi. Ternyata itu cuma pekerjaan rumah tanpa akhir dari sistem. Strategi pertahanan yang brilian. Bikin pusing sampai menyerah sendiri. Luar biasa. Ini perjalanan yang membuat frustrasi, tapi sangat membuka mata. Mari kita tarik mundur dan petakan apa yang baru saja kita lewati. Silahkan. Direkayasa menjadi jangkar psikologis, untuk menormalkan kengerian. Dan dari sana, kita melihat kurasi seni labirin foto dan anatomi aneh di ruang olahraga bukan masalah selera. Itu instrumen dominasi lingkungan, memelintir aturan realitas. Sampai akhirnya kita membentur dinding birokrasi. Tumbukan map yang menjanjikan jawaban tapi tak pernah dibuka. Sementara kita dibanjiri lautan foto pipa pemanas. Sebuah ilusi transparansi. Untuk Anda yang selalu ingin menggali lebih dalam, ada pelajaran esensial di sini. Tentang bagaimana Anda mengkonsumsi informasi di era data massal. Ketika besok atau minggu depan Anda melihat berita besar soal kebocoran jutaan dokumen, berhentilah sejenak. Pertanyakan apa yang sebenarnya mereka tunjukkan. Tanyakan pada diri Anda, apakah mereka benar-benar membuka isi map tersebut? Atau mereka sedang membuat Anda kelelahan menghitung jumlah pipa di ruang bawah tanah? Seringkali yang terjadi adalah yang kedua. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Jika institusi hukum sangat memahami bahwa rentang perhatian publik dan jurnalis itu sangat terbatas. Yang mana memang sangat terbatas. Mungkinkah tindakan mendeklasifikasi dokumen massal kini telah kehilangan fungsinya? Mungkinkah di abad 21 ini, transparansi massal justru adalah teknologi pengaburan yang paling sempurna? Pertanyaan yang sangat valid, karena seperti yang kita pelajari hari ini, Anda tidak perlu lagi menggunakan berangkas baja untuk menyembunyikan selembar daun rahasia. Tempat terbaik dan paling aman untuk menyembunyikan selembar daun adalah di tengah hutan yang sangat-sangat lebat. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.